Apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi anak-anak yang lebih rentan terhadap dampak polusi udara? Asap dari tungku kayu bakar, apakah bahaya jika terhisap setiap hari? Karena tetangga saya ada yang memakai kayu bakar saat memasak. Apabila terkena bronkopneumonia, apakah paru-paru dapat sehat seperti semula? Dan apakah risiko terbesar bronkopneumonia adalah polusi udara? Dan bagaimana cara menghindari polusi ini untuk bayi? Bagaimana cara menghindari polusi terutama untuk bayi mungkin yang belum bisa komplain, "Mah bau," belum bisa komplain gitu ke orang tuanya, gimana nih Dok untuk menghindari polusi Mhm. udaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Healthy Zen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT, Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Nah, Healthy Zen dan Civitas Hospitalia semua, perkenalkan saya Dr. Diva Lutfia Hanifah selaku moderator di acara PDKT kita hari ini. Kalau mungkin sering nih beredar di internet, di berita, kemudian di sosial media kita ya akhir-akhir ini kayaknya polusi udara nih lagi hits-hitsnya ya lagi rame banget dibahas. Bahkan kemarin nih tanggal 18 September 2023 masih ada di berita kita kalau polusi udara tuh lagi tinggi-tingginya dan bahkan Jakarta berdasarkan berita terakhir tanggal 18 September itu adalah kota ketiga dengan polusi udara atau dengan kualitas udara terburuk sedunia. Wah, gawat banget nggak ya ini Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi? Apa ya kira-kira dampaknya untuk kesehatan paru kita? Nah, di sini hari ini di PDKT kita akan membahas mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan paru. Dengan narasumber yang sangat luar biasa, ada Dr. Dian Wisnuwardani, spesialis paru FISR. Dengan pendidikannya, beliau menamatkan dokter umum 2003 di Fakultas Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan spesialis paru dan kedokteran respirasinya di Universitas Indonesia juga pada tahun 2012 dan merupakan Fellowship of Indonesian Society of Respirology, dan selain menjadi dokter spesialis paru di RSUD Ciawi dan juga di Klinik Utama Jantung Paru Insani Citerep, beliau juga aktif sebagai pengurus PDPI atau Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di Kota Bogor. Selamat siang dokter, Iya, apa selamat siang. kabarnya dok? Alhamdulillah, baik, luar Alhamdulillah, biasa. alhamdulillah dokter baik ya dok ya. Nah alhamdulillah kita udah bersama dokter Dian, waktu dan tempat dipersilakan dok. Baik, terima kasih Dr. Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Healthy Zen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi, Bapak Ibu semua yang saat ini sedang hadir dalam live IG RSUD Ciawi Official. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman edukasi yang luar biasa yang sangat ingin berikan manfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Kesempatan ini kita akan bahas tentang polusi udara ya, karena memang akhir-akhir ini ternyata kita sedang dalam ancaman polusi udara yang mungkin kita tidak sadari ya, karena nggak kelihatan banget gitu. Pagi tadi saya lihat juga dari jendela RSUD, biasanya kalau kita bisa lihat gunung, tapi sekarang nggak kelihatan Betul gitu, betul dok. kayak tertutup kabut tapi bukan kabut gitu ternyata. Ya, maka kita akan bahas ya pada hari ini supaya kita bisa lebih paham mengenai polusi udara. Nah, baik Bapak Ibu, sebagai pendahuluan, nyata dari WHO, World Health Organization juga sudah menginformasikan bahwa 92% penduduk dunia menghirup udara dengan kualitas udara yang buruk. Bahkan terjadi 7 juta kematian. 2 juta itu di Asia Tenggara ya per tahun berhubungan dengan polusi udara di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian kita juga bisa mengecek aplikasi ya, bisa dicari di Play Store, kita install namanya IQ Air Quality, dan ternyata di Jabodetabek beberapa tahun terakhir merupakan daerah yang tidak sehat dengan IQ-nya lebih dari 150 gitu. Ya, dan polusi udara berhubungan dengan penyakit paru dan pernafasan, apakah itu bisa ISPA, asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronik, dan juga kanker paru. Juga selain penyakit paru juga ada ya, ternyata bisa mempengaruhi jantung, stroke, dan lain-lain. Mata juga kita bisa merasakan akibat polusi. Nah,
Jadi sebagai sumber polusi udara itu apa aja ya? Dalam golongan besar itu ada 4. Dari proses alam seperti kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, badai dan lain-lain. Dan juga dapat dari sektor transportasi yang kita tahu dari kendaraan, knalpot gitu ya. Kadang kalau di jalan kalau kita berada di kendaraan lain tuh asapnya hitam gitu seperti itu ya. Walaupun juga dengan dari asap-asap kendaraan yang lain dan debu di jalan raya. Ternyata juga banyak dari sektor industri, dari pembakaran bahan bakar, proses industri. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti bahwa ternyata di PLTU di daerah Jakarta dan sekitarnya itu ada 16. 16 PLTU, 10 diantaranya ada di Banten ya, kemudian 6-nya itu ada di Jawa Barat. Itu ternyata menyumbang polusi udara yang banyak untuk Jakarta. Kemudian sektor rumah tangga seperti pembakaran biomas, asap rokok dan lain-lain. Ya, lanjut. Jadi dari yang disebut dengan polutan, selected polutan itu asalnya dari polusi udara. Di polusi udara itu kontaminan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itu juga banyak macam-macam, ada sifatnya kimia, fisik atau agen biologi. Kemudian akan masuk dalam ruangan yang kita hirup sekarang ya, ada indoor air pollution. Nah, setelah itu ternyata dia akan menjadi polutan tertentu atau selected polutan yang paling berbahaya, yang dia tuh menetap di dalam ruangan yang kita anggap ruangan itu safe gitu. Ternyata Ya enggak ya, seperti Dok. itu. Ya. Jadi ini adalah sumber-sumber dari polusi udara. Tadi ya sudah disebutkan ada rumah tangga, transportasi, industri, pertanian, manajemen sampah atau pengelolaan sampah ya, pengelolaan limbah dan sumber alam. Nah, ini secara garis besar, jadi kita bisa mengelompokkan polusi udara itu primer maupun sekunder. Kalau primer itu berarti langsung, dan yang sekunder itu dari reaksi kimia dari polutan maupun gas yang lain. Kalau indoor dan outdoor kita sama-sama tahu, kalau di indoor itu kita bisa masak, bisa ada ngerokok, ada pemanasan ya, dan juga ada agen biologi ya, jamur dan sebagainya itu juga ternyata masuk dalam kontribusi polutan. Kemudian kalau di outdoor, tahu ada industri, ada transportasi, ya pertanian, alam dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa bagi antara gas dan partikel polutan. Kalau gas ya bentuknya bisa sulfur dioksida, nitrogen dioksida, bisa karbon monoksida atau organik kompos, sesuatu yang mudah menguap ya, namanya volatile organic compounds atau VOC. Dan juga dapat berbentuk partikel ya, yaitu seperti particulate matter yang sekarang kita tahu ya. Ya, itu adalah bentuk dari polutan atau polusi udara. Ya, ini Bapak Ibu kita lihat bahwa sumber utama polusi di musim penghujan dan musim kemarau ya sebenarnya tidak banyak beda mungkin ya, tapi karena kita beberapa bulan terakhir ini memang sangat panas gitu. Nggak ada hujan gitu, jadi semakin terasa. Jadi bisa dari knalpot kendaraan, bisa dari pembakaran batu bara ya, kemudian dari aktivitas konstruksi atau pembakaran yang terbuka atau debu jalanan. Nah, debu jalanan itu mungkin agak berkurang saat musim hujan gitu ya. Ini ada disebutkan persentasenya mungkin yang berbeda antara musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian juga ada aerosol sekunder dan garam laut. Ya. Lanjut. Ya, boleh lihat lagi lengkapnya di Stena ya. Jadi bagaimana sih gitu kok di dalam udara itu ternyata juga ada polusi gitu ya. Ternyata dalam udara kita tahu banyak kegiatan di situ. Ya, misalkan yang mudah mungkin memasak ya, jadi itu ada pembakaran, ada asap hasil pembakaran. Kemudian juga ada pembakaran dari minyak ya. Dari minyak itu juga kan bahan bakar ya, minyak goreng, atau dari cat, atau dari air mandi, atau dari debu gitu ya, bahkan sampai di perabot rumah tangga ya. Pembuatan perabot juga tidak jauh dari dari polusi udara ya. Ini seperti ini saya lihat. Kalau misalkan alam itu sebetulnya sangat menyenangkan ya, melihatnya hijau, cerah, sejuk gitu ya. Jadi kalau misalkan pikir-pikir kalau ada yang pembakaran sampah, sekarang sih mudah-mudahan sudah banyak berkurang ya aktivitas membakar sampah karena sama sekali nggak sehat memang.
dari asapnya juga dan dari hasil pembakarannya juga tidak sehat. Itu akan membuat polusi udara. Kemudian transportasi gitu ya, di sini ada destruksi ya. Biasa kalau kita membuat bangunan gitu ya, maka akan ada bagian-bagian dari alam yang dihancurkan dulu ya, seperti itu. Jadi ini sama nih, ada polusi primer, polusi sekunder yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini adalah guideline untuk kualitas air, kualitas udara. Kualitas udara berdasarkan WHO, kita lihat bahwa amannya itu paling tidak di sini ya, angka 5 sampai 15 untuk PM-nya 2,5. Nah, kalau kita sekarang nanti kita lihat kalau ternyata di Jakarta aja sampai 150, itu jauh sekali ya. Itu artinya udah merah gitu. Sinyalnya, dan itu sangat tidak baik. Jadi ini bisa dibaca kembali untuk panduan nilai kualitas udara yang baik ya menurut WHO. Nah, ini bisa Bapak Ibu install masing-masing ya di gadgetnya. Kita juga bisa lihat nanti pemetaannya di Jawa Barat, ternyata gitu ya. Merah. Kita mungkin dalam ternyata nggak cuma Jakarta ya, Dok, nggak cuma Jakarta, Bekasi, Bogor gitu. Ya, lanjut. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau sudah merah artinya sudah tidak sehat. Ya, angkanya itu di atas 50 sampai 150. Kalau di atas 150 yang mungkin sudah 150 kemarin udah ini ya, bahaya sekali gitu. Dan ternyata Bapak Ibu bahwa Jakarta itu sempat nomor 1 di dunia, peringkat 1 di dunia dari sisi polusi udara, itu sangat tinggi ya. Mudah-mudahan sih pemerintah bisa mengatasi, bantu kita juga ya. Nah, seperti ini. Jadi dalam kalau kita sudah mempunyai aplikasi, kita bisa menilai sendiri. Biasanya ada beberapa rekomendasi nanti yang paling tidak kita bisa lakukan untuk mengurangi hirupan polusi udara. Nah, seperti ini nanti bacaannya ya. Kalau misalnya kita buka ini di Indonesia saja ya, ternyata paling tinggi di mana itu? Depok di ya? Depok, Dok. Kota Depok, Jawa Barat. Depok, Tangerang, Jakarta. Ya, sangat tinggi. Dan kalau Jakarta ini ternyata polusi itu bukan dari Jakartanya, tapi di sekitar Jakarta gitu. Ya, itu dari press release ya, karena kemarin sangat dinilai sangat berbahaya, bahkan sampai menimbulkan kerugian sampai 40 triliun di Jakarta itu. Karena yang ISPA itu banyak banget. Jadi dari Kepala Puskesmas Mampang itu ya mengatakan bahwa angka ISPA pada tahun ini 2 kali lipat dibandingkan ISPA 2022 gitu. Jadi itu baru daerah wilayah sana aja gitu ya. Sehingga banyak sekali kerugian. Nah, seperti ini polutan udara ambien itu masuk ke dalam ruangan dan mempengaruhi kualitas udara ruang. Ini contoh-contohnya nih. Misalkan diambil dari satu tempat gitu ya. Ini misalkan di klinik, dari sebuah klinik di Pondok Indah ya. Itu karena kalau misalkan outdoornya itu tinggi, polusi udaranya, dia akan pengaruh indoor. Jadi bukan berarti kita di dalam aja biar aman gitu ya. Maksudnya kita berpikir kan gitu ya. Kita di dalam ruangan aja supaya aman, supaya terhindar dari polusi udara. Ternyata itu akan sama-sama gitu. Jadi akan beriringan, akan sinkron. Di luar di polusi udara, di outdoornya IQ-nya jelek, maka di dalam ruangan pun seperti itu. Ya, lanjut. Ya, seperti ini. Jadi ada gas iritan ya. Ada bentuknya partikel dan ada gas asphyxian. Ini kebanyakan pada awal-awal dia akan menyebabkan nih seperti ini, mata pun kita akan merasakan ya dampaknya. Kalau ini dari sulfur dioksida, nitrogen dioksida gitu, ozon. Jadi mata jadi perih, berari ya, kita juga merasa ya kalau misalnya kena knalpot atau kena udara kotor, debu gitu, pasti di mata tuh rasa nggak nyaman gitu. Betul. Itu baru yang efek langsung gitu ya. Kemudian pada hidung bisa jadi mampet, berair, gatal. Tapi kalau ada yang punya komorbid misalnya asma, bronkitis, sinusitis, ya, rinitis gitu, POK juga bisa. Nah, kemudian pada saluran nafas akan menyebabkan sakit tenggorokan, gatal dan batuk-batuk. Dan pada saluran nafas bawah juga dapat menyebabkan ISPA ya. Sesak nafas juga, batuk, berdahak dan sebagainya. Sedangkan kalau gas apisnya lebih berbahaya karena gas karbon monoksida maupun gas karbon dioksida itu menyebabkan asfiksia atau sesak nafas karena bersaing dengan untuk mengikat hemoglobin.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali yang sekarang sering Lagi heboh-hebohnya dok PM ini nih. barang apa gitu ya, particulate matter gitu ya, karena dianggap sebagai penyebab polusi udara gitu ya. Jadi particulate matter ini adalah campuran bahan organik dan anorganik kimia, termasuk karbon organik dan elemen organik yang beragam sesuai dengan daerah dan musimnya. Nah, jadi ada beberapa ukuran sebetulnya, ada 2,5, ada 10, tapi yang kita anggap berbahaya itu 2,5 dan banyak sekali berada di sekitar kita gitu ya, jadi berkontribusi banyak gitu ya. Dan sumber PM dalam ruangan bisa dari asap rokok, bisa dari memasak dengan kerosin atau bahan bakar biogas, kayu bakar, lilin dan lain-lain. Kalau kita kan merasa namanya lilin kayak misalnya lah gitu ya, romantis gitu ya, kalau orang mikirnya tuh gitu ya, kalau lilin seperti itu, atau bisa ngusir lalat ya kalau misalkan kita sedang makan, ternyata ada juga ya, ada produk PM-nya juga gitu. Ya, ini akibat dari partikel matter yang ada di sekitar kita ya. Jadi dia bisa membuat penurunan fungsi paru, juga bisa mengganggu fungsi mata maupun kulit, bisa menyebabkan tumor bahkan ya, dan juga menyebabkan penyakit pada jantung dan paru. Nah, ini berhubungan dengan penurunan fungsi paru dan kardiovaskular seperti tadi sudah disebutkan. Kemudian juga bukan hanya pada dewasa, tapi juga pada anak-anak ya, yang akan merasakan dampak dari polusi udara. Mungkin kalau anak-anak justru lebih rentan ya, apalagi kalau anak-anak balita dan bayi. Nah, dalam 2 tahun terakhir nih kita lihat bahwa PM di daerah Jabodetabek itu melebihi batas aman yang diinformasikan oleh WHO. Nah, ini orang bilangnya invisible killer ya, jadi pembunuh yang nggak kelihatan gitu. Kita nggak bisa lihat debu kadangnya atau particulate matter di sekitar kita, tapi ternyata banyak menyebabkan penyakit ya, bisa lung cancer atau kanker paru, bisa stroke, bisa sakit jantung maupun penyakit paru yang lain. Nah, ini ada penelitian, beberapa penelitian sebetulnya mungkin, tapi saya tidak bisa tampilkan semua karena panjang gitu ya, tapi kita ambil banyak manfaat dari situ, informasi bahwa seperti ini, misalkan bronkitis itu naik 100% dalam 24 jam, dalam 48 jam atau 2 hari ya, 2 hari setelah kenaikan PM25 di outdoor pada Juni 2022. Kemudian asma juga naik 200%, influenza naik 400%, dan rinitis naik 200%. Ini ada jangka waktunya masing-masing. Nah, jadi ini adalah kasus terbanyak di Indonesia. 4 diantaranya ada penyakit respirasi, bisa PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma. Selain penyakit yang lain ya, tadi yang disebutkan bisa diare, ya, ada diabetes dan lain-lain, tetap tidak hanya paru sebetulnya yang dapat merasakan nih ya akibat dari polusi udara. Ya, ini yang paling banyak ya, ada asma, PPOK, pneumonia, tuberkulosis, dan kanker paru. Ya, sama seperti tadi ya. Kita jadi mengapa? Jadi misalkan begini, dari tuberkulosis ini sebetulnya ada genetik, ada polusi udaranya. Polusi udara ya, dari penyebab infeksi dan lain-lain, tapi maksudnya di sini adalah ternyata polusi udara itu menyebabkan juga gitu ya, sebagai faktor resiko, dia meningkatkan resiko gitu, walaupun penyebab aslinya adalah infeksi gitu. Dan ini terjadi pada hampir banyak penyakit paru. Ya, oke. Kemudian faktor resiko polusi udara terhadap penyakit respirasi nih ya, sama ini juga akibat polusi udara, tadi sudah disebutkan juga. Nah, ternyata memang betul kita jadi rugi dalam arti mungkin secara ekonomi, income daerah gitu. Dan juga ini BPJS ini beban anggaran juga semakin naik karena sakit banyak, berobat banyak gitu ya. Baik kalau sampai ke rumah sakit ya harus klaim BPJS, itu saja costly. Dan
ini kan namanya orang sakit tidak hanya dari BPJS sebetulnya, jadi yang menunggu juga harus bolak-balik ke rumah sakit Betul, gitu ya, harus mengeluarkan dana juga, jadi itulah dan juga ada yang izin tidak bekerja gitu. Ya itu menimbulkan kerugian tentu saja. Nah, seperti ini di Indonesia sekitar lebih dari 123.000 kematian per tahun akibat polusi udara. Ini dampak polusi udara, ada dampak jangka pendek dan efek jangka panjang. Jadi jangka pendeknya bisa berupa iritasi mukosa, kemudian iritasi saluran nafas, bisa peningkatan ISPA, serangan asma, PPOK, jantung, dan meningkatkan kunjungan ke IGD. Sedangkan jangka panjangnya itu akan menimbulkan penurunan fungsi paru. Itu biasa diperiksa dengan spirometri. Kemudian terjadi hiperaktivitas bronkus, terjadi reaksi alergi, dan resiko penyakit lain yang juga meningkat, termasuk jantung, pembuluh darah, kemudian stroke, kanker, dan juga stunting. Ya sampai segitu gitu. Ya, Dok, ya. Karena ibu-ibu hamil yang mereka menghirup polusi udara pasti kan akan merasakan tadi ya gangguan-gangguan gitu, sehingga mungkin juga jadi membatasi pasokan oksigen gitu. Ya ini masalah kesehatan akibat polusi udara tadi disebutkan juga. Ya, yang beresiko tinggi terdampak polusi udara yaitu anak di bawah 5 tahun dan orang tua, kemudian orang yang sedang sakit, wanita hamil, orang dengan gangguan respirasi dan jantung, kemudian perokok dan bekerja pabrik. Bekerja pabrik itu mereka secara otomatis akan terpajan debu-debu. Gitu. Misalkan anggaplah pabrik tekstil, ya pabrik atau apa namanya usaha hewan, ternak ayam misalnya gitu ya, dan lain-lain, itu pasti akan terpajan debu yang lebih banyak. Nah ini efek polusi terhadap kesehatan ya, tadi sudah disebutkan juga. Nah ini jadi kalau seperti ini nih, ada yang hamil pregnancy gitu. Jadi ternyata dia bisa menyebabkan low birth weight ya. Jadi bayinya lahirnya berat badan yang rendah gitu ya. Karena ibunya ya terganggu ya. Setelah merasakan dampak dari polusi udara. Pada anak-anak bisa asma, bisa slower development. Jadi fungsi parunya juga jadi lebih lemah ya. Terdapat gangguan. Kemudian juga gangguan pertumbuhan, ada mengi, ada batuk lebih sering, dan lain-lain. Ini pada orang dewasa tadi udah disebutkan, dan pada orang tua sama. Ya, termasuk diantaranya ada diabetes, demensia juga. Nah, kita lihat gambarnya aja deh gitu ya. Yang biasa kita lakukan sehari-hari kan. Betul. Ada kegiatan bersih-bersih kamar mandi, ngepel, nyikat-nyikat. Ya kita tahu ya kadang-kadang ada sarang lebah ya. Laba-laba ya, sarang laba-laba yang banyak gitu ya, sarang laba-laba gitu. Kemudian juga ada jamur atau mold, yeast gitu, dan artinya mikroba pun ternyata juga merupakan produk dari polusi udara. Itu yang menyebabkan gangguan-gangguan. Nah seperti ini ya, pada akhirnya bisa beratnya dampak kesehatan itu pada akhirnya ya akan menyebabkan kematian dini gitu. Yang tadi udah disebutkan. Ya, ini penurunan fungsi paru diperiksa dengan spirometri dengan dia dapatkan nilai fungsi paru FEP1 atau volume ekspirasi ya, pada detik pertama yang menurun. Nah, ini asma ya. Asma tadi meningkat angkanya juga pada anak-anak di California maupun di negara Cina. Ini ada beberapa penelitian ya yang mengungkapkan bukti bahwa memang ternyata kejadian asma itu sinkron dengan peningkatan PM2,5. Ya, ini riset Indonesia, ini juga ada polusi udara dan penurunan fungsi paru. Nah, ini asma yang meningkat tentu saja ya, kalau penyakit penderita asma itu kan tidak artinya mereka tidak kebal terhadap polusi, debu, dingin, emosi, dan lain-lain. Jadi kalau ketemu polusi udara udah pasti jadi ada gejala yang lebih tampak. Termasuk diantaranya adalah eksaserbasi ya dari asmanya.
Ya, di India, Denmark maupun Jakarta. Ya, prevalensi asma pada penyapu jalanan yang terkena polusi udara ternyata meningkat. Ini apa namanya, siklusnya ya. Jadi kalau asma tuh kayak muter-muter aja gitu. Iya dong. Diobatin tapi karena terpajan lagi akhirnya menimbulkan gejala, terus menimbulkan eksaserbasi, terus ketemu lagi sama itu apa pajanannya. Jadi Ketemu nggak terus trigger selesai-selesai. factorsnya terus ya dok. Betul, jadi nggak selesai-selesai gitu. Jadi obstruksi dan eksaserbasi. Begitu juga pada PPOK, ini ada studi di persahabatan, ada peningkatan signifikan ya, hubungan yang bermakna antara kualitas udara yang buruk dengan eksaserbasi PPOK. Ya sama ini invisible killer juga karena 35% kematian itu berasal dari PPOK ya, PPOK yang sebetulnya bukan penyakit menular ya, itu ada pembunuh utama di dunia. Dan kanker paru. Jadi kalau semakin kecil PM-nya dia akan mudah masuk. Jadi ada namanya suspended particle, mungkin udah pernah mendengar. Jadi suspended particle ini dia akan tetap mengambang di udara, dia tidak akan mengendap gitu. Dan kita kan biasa kalau bersih-bersih lantai, meja, bukan udaranya gitu ya. Jadi akan terhirup oleh kita termasuk di dalam ruangan. Ya ini kanker paru tadi sudah disebutin juga. Ya baik Bapak Ibu, ini salah satu peranan masker terhadap partikel ini adalah salah satu usaha untuk mengurangi hirupan ke polusi udara di luar maupun di dalam ruangan. Karena kita tidak bisa lihat gitu ya. Kecuali kalau udah warna seperti dari knalpot kelihatan banget warnanya gelap hitam, gitu. ya, Tapi kalau misalkan kelihatannya seperti bening saja, jernih saja mungkin tidak tampak dengan jelas dan itu yang merupakan ancaman yang tidak terlihat bagi kita semua. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dian, Masya Allah. Banyak banget ilmu baru yang kita dapatkan yang makin membuka wawasan kita terhadap bahayanya dampak dari polusi udara terhadap ternyata bukan hanya kesehatan paru ya dok, tapi semuanya. Walaupun memang yang paling besar dampaknya pada saat ini adalah kesehatan paru. Nah untuk Healthy Zen dan juga Civitas Hospitalier RSUD Ciawi, jangan lupa untuk ikuti terus acara PDKT kita hari ini hingga akhir karena akan ada 2 giveaway untuk 2 pemenang. Nah selanjutnya ada banyak nih dok pertanyaan dari berbagai platform kita nih terkait polusi udara ini karena kayaknya isunya menarik sekali, lagi hit sekali dok. Yang pertama ada dari Priyanka Putri dari Instagram. Selamat pagi dok, saya mau bertanya, keluarga saya sudah 1 bulan gantian sakit ispanya. Apa yang harus kita lakukan dengan polusi udara sekarang ini supaya tidak mudah sakit lagi? Ya baik. Mungkin rata-rata pertanyaan akan menyangkut pernyataan seperti itu ya, pernyataan seperti ini karena memang polusi udara yang banyak sekali dan ini melibatkan memerlukan kontribusi tidak hanya dari kita tapi juga dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Karena seperti tadi di Jakarta itu pada tahun 2019 tuh ada 419 industri gitu. Sedang kita tahu bahwa ternyata yang menyebabkan polusi itu tidak sebagian besar itu bukan dari kendaraan tapi dari industri gitu. Nah industri kita mau gimana ya gitu. Ini sebagai masyarakat, sebagai warga negara kita tidak bisa langsung mengkat tentu saja itu karena berhubungan dengan mata pencarian gitu ya. Maka biarkan nanti pemerintah yang mengambil sikap. Di antara yang lain adalah kalau misalkan kita membawa anak berkendaraan di luar itu diharapkan kita mengangkat anak tersebut bila ada asap knalpot. Jadi misalkan di luar nih kita terpaksa ya harus keluar rumah pas ada motor, ada knalpot, nah kita angkat anak itu supaya lebih tinggi. Walaupun mungkin tetap terhirup ya, tapi paling tidak itu disarankan. Yang kedua adalah menggunakan masker bila keluar rumah. Bila di luar tampak polusinya sangat tebal atau kita bisa lihat di IQ index itu, misalkan nilainya warnanya udah warna oranye gitu ya, sebaiknya kita tidak keluar ruangan gitu ya. Walaupun kita tahu memang di dalam ruangan pun bisa terjadi seperti ada polusi ambien. Ambien artinya dari luar outdoor polusinya tinggi, maka dia juga akan mempengaruhi polusi di dalam ruangan. Gitu. Kemudian juga dengan mungkin dengan nutrisi ya, nutrisi yang baik gitu. Kemudian dengan aktivitas yang cukup. Jadi menghindari aktivitas di luar rumah. Sekarang itu kita bukan menghindari COVID ya, tapi menghindari polusi udara. Jadi kalau misalkan dulu ada
tidak keluar rumah itu sekarang tidak keluar rumah itu karena kita menghindari polusi gitu. Dan ada juga di antaranya adalah mengurangi kendaraan yang berlalu lalang. Jadi kalau dulu juga ada ya seperti 4 in 1. Jadi satu mobil itu diharapkan ada 4 4 orang. orang lah minimal. Kenapa? Untuk mengurangi penggunaan kendaraan. Kalau misalkan pun bisa, kita mungkin bisa beralih ke kendaraan umum gitu. Dianjurkannya seperti itu sebetulnya, ini salah satunya. Ini juga ada kemarin itu penyemprotan udara ya, penyemprotan udara supaya dia bisa lebih lembab. Itu yang di Jakarta itu. Mungkin itu sih sebagian yang bisa kita lakukan ya. Baik, terima kasih Dok. Ternyata berarti ada yang bisa kita lakukan sendiri nih sebagai masyarakat dan ternyata yang di luar kontrol kita doakan saja semoga pemerintahnya segera menyesuaikan. Tapi benar Dok, jangankan pasien yang memang di IGD angkanya meningkat nih apalagi anak-anak ya, anak-anak yang bronkopneumonia, ISPA, angkanya meningkat. Kita-kita yang kerja juga ternyata teman-teman dokter jaga selama ini tuh satu-satu gantian sakit ISPA-nya terus-terusan aja gantian terus sampai hari ini masih ada yang lagi sakit gitu. Selanjutnya Dok ada pertanyaan lagi dari Afriandian _ dari Instagram lagi. Bagaimana menjaga kesehatan paru untuk seseorang yang memiliki ISPA dan asma? Langkah preventif agar paru-paru selalu sehat. Tadi kan apalagi sebenarnya polusi udara ini risk factor-nya ya Dok meningkat, triggernya gitu. Kalau yang emang udah punya bagaimana nih Dok? Iya, baik. Ya menarik sekali ya, karena polusi udara itu diantaranya adalah rokok. Ya jadi teman-teman pernah saya menemukan pasien asma yang dia masih merokok gitu, walaupun sekali-sekali gitu ya. Tapi kita tahu bahwa tadi sudah dipaparkan juga dalam presentasi bahwa salah satu penyebab polusi udara itu adalah asap rokok. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan kayu bakar, tungku, karena masih ada masih ada mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau kita lihat di masakan-masakan yang enak itu biasanya pakai tungkul. Bener Dok. Masaknya kayaknya kayak lebih berasa ya, ini. Ya itu mungkin diantaranya yang kita bisa lakukan. Kemudian juga untuk ya masker mungkin ya, tadi masker. Kalau ada asma sebenarnya kita harus bisa menggunakan pengontrol. Ada obat yang kita gunakan untuk mengontrol asma kita. Nanti kita konsultasikan ke dokter paru. Baik, terima kasih Dok. Begitu ya untuk teman-teman yang memang sudah punya riwayat penyakit paru sebelumnya seperti asma, PPOK dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya nih Dok, olahraga apa yang aman dilakukan untuk kesehatan paru saat polusi udara ini? Mungkin lebih karena bingung kalau keluar bahaya, tapi olahraga biasanya di luar ruangan mungkin seperti itu kali ya Dok. Jadi olahraga apa nih Dok yang kira-kira aman? Ya olahraga seperti olahraga itu yang paling tidak kita tidak melakukan olahraga di tempat yang banyak polusi. Itu sih yang pentingnya. Jadi menghindari supaya kita tidak terpajan polusi lebih banyak gitu. Jadi lingkungannya yang lebih banyak tanaman. Baik, terima kasih Dok. Jadi olahraga apa aja sebenarnya mungkin bagus ya, mungkin tempatnya saja yang disesuaikan oleh teman-teman Healthizen dan juga Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi untuk bukan di tempat-tempat yang banyak polusinya. Selanjutnya dari Eli Faras, masih dari Instagram Dok, mau bertanya, jika ada orang serumah perokok berat, merokok di rumah dalam keadaan rumahnya tertutup rapat lagi Dok ini, apa pengaruh ke orang yang tidak merokok tapi berada di dalam rumah tersebut? Nah, mungkin pertanyaan yang tadi nih sebelumnya Dok yang tentang merokok lebih pas lagi kalau nonton PDKT yang sebelumnya ya tentang bahaya tembakau dan juga tentang rokok. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram nih Dok, dari Ase91, Dok saya selama hamil sesak nafas sangat parah sampai 2 kali masuk IGD karena terkena asap bakar-bakaran. Tapi setelah lahiran sesak menghilang. Bagaimana Dok agar tidak terkena sesak nafas lagi? Terutama tentang asap bakar-bakarannya ini ya Dok ya. Iya, padahal itu hobi kita ya, makan kayak grill ya. Betul gitu. Dok. Ya, kalau seperti ini sih kasusnya sepertinya ya memang ada asma dalam kehamilan. Jadi asmanya itu saat hamil. Jadi pas terpajan asap itu langsung eksaserbasi masuk rumah sakit gitu ya. Dan setelah lahiran dia jauh lebih membaik. Itu memang ada genetiknya. Asma dalam kehamilan. Nah, supaya tidak sesak lagi, apalagi kalau misalkan kita nilai dalam sebulan itu ada keluhan batuk, bangun malam karena batuk atau sesak yang mengganggu aktivitas,
disarankan untuk menggunakan pengontrol. Jadi Hmm. pengontrol itu adalah obat kombinasi yang dilakukan setiap hari, dihirup pagi dan sore gitu. Nanti silakan berkonsultasi dengan dokter paru karena ada obat yang memang harus digunakan setiap hari. Gitu sarannya seperti itu. Baik, terima kasih dok. Jadi selanjutnya bisa langsung kontrol kembali ya dan konsul ke dokter spesialis paru. Untuk pertanyaan selanjutnya, mmm, nah untuk teman-teman semua, Healthyzen juga Sivitas Hospitalier RSUD Ciawi bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar semua platform, dari, RSUD Ciawi. Nah dari Instagram ada Diona, "Dok, apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi anak-anak yang lebih rentan terhadap, dampak polusi udara?" Iya, baik. Itu tadi yang terutama adalah kita membersihkan udara di sekitar anak. Apakah itu dari debu, dari jamur, dari yang menyangkut ini nih sofa ya. Mmm. Sofa, gorden, karpet, boneka itu tuh menyimpan debu yang sangat baik. Termasuk baju yang tidak kita kenakan digantung selama 2 pekan. Nah, itu udah pasti ada Betul betul dok. debu-debu. Paling tidak itu mungkin yang kita bisa lakukan karena paling dekat dengan Mhm kita. mhm. Ya, jadi bukan berarti kasih boneka banyak itu bikin anak seneng gitu. Kalau anaknya mempunyai, genetik asma, maka dia akan mudah menghirup, Mmm. namanya di situ juga ada debu, juga ada, mikroba yang kita tidak terlihat ya, kita tidak bisa lihat mikrobanya dan menyebabkan eksaserbasi. Satu lagi adalah menghindari merokok, karena kita Mmm. merokok juga akan membuat anak lebih mudah terkena polusi dan asap rokok itu juga nempel ya, nempel di Mmm. pakaian, di sofa gitu yang walaupun merokok di luar bahkan masuk ke dalam rumah pasti bajunya juga akan bau, ya itu berarti menempel di situ. Baik, begitu ya, Diona dari Instagram. Jadi ternyata kalau untuk anak-anak memang karena lebih rentan, mungkin sekitarnya dari hal-hal kecilnya boneka, mainan-mainannya, sofa dan lain-lainnya, bahkan orang tuanya sendiri yang mungkin nanti meluk, taunya orang tuanya yang bawa polusi udara dari rokok dan dari luar. Nah, selanjutnya, untuk teman-teman masih boleh, menuliskan pertanyaan ya di kolom komentar semua platform karena nantinya akan ada 2 pemenang, yang akan mendapatkan giveaway. Selanjutnya dari Davina Instagram, "Dokter, asap dari tungku kayu bakar apakah bahaya jika terhisap setiap hari? Karena tetangga saya ada yang memakai kayu bakar saat memasak dan asapnya setiap hari masuk ke dalam rumah." Begitu, Dok. Iya, ini persis kemarin saya ketemu sama pasien yang punya, keluhan yang sama. Dia punya Hmm. asma, dia pakai obat rutin, kontrol rutin ke rumah sakit, tapi asmanya kayak nggak sembuh-sembuh ya, nggak terkontrol, Mhm. gitu. Kita wawancara masih di bawah 20 gitu skor ACT-nya, dan ternyata dia cerita emang tetangganya masak dengan tungku, dan asap itu masuk ke dalam rumah gitu, itu tiap hari. Jadi saya ini kan kita serahkan kembali ya kepada keluarga, kepada tetangga karena memang agak sulit nih ya untuk, eee, kita berperan serta. Paling tidak kita berikan obat mengontrolnya, tapi kalau untuk pajanannya tinggal mereka harus Mmm. berdiskusi mungkin dengan baik-baik supaya, bisa mengurangi polusi. Kan polusi itu tidak hanya kepada pasien asma, tapi juga untuk, kelompok, masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk keluarga yang menggunakan tungku, gitu. Mmm. Jadi sebetulnya yang penting adalah edukasi dan komunikasi ya, walaupun tidak mudah tapi mungkin bisa dicoba gitu, untuk Mhm. kebaikan bersama. Betul, untuk kebaikan bersama ya. Jadi mungkin bisa didiskusikan dengan tetangganya karena, pajanan yang terus walaupun kita minum obat dan lainnya, menggunakan, obat dan lain-lain ternyata, pajanannya ada terus ya akan menjadi lingkaran yang terus-menerus. Nah selanjutnya nih Dok dari Anissa, strip Jihan 01 masih dari Instagram. "Izin bertanya dokter, apabila terkena bronkopneumonia, apakah paru-paru dapat sehat seperti semula? Dan apakah risiko terbesar, bronkopneumonia adalah polusi udara? Dan bagaimana cara menghindari polusi ini untuk bayi?" Mungkin dari yang pertama dulu, Dok. Iya baik. Jadi kalau bronchopneumonia ini sebenarnya kan dari, asalnya sih dari infeksi ya, Mhm mhm. sebenarnya sih bisa banyak macamnya. Bisa disebabkan dari infeksi, virus, bakteri, dari polutan, bisa juga dari jamur. Nah, bisa sembuh tentu saja gitu ya dengan pengobatan dan menghindari pajanannya gitu ya.
mungkin tadi dengan berkonsultasi, memeriksakan diri, minum obat teratur ya insya Allah bisa gitu ya. Kemudian juga dengan menjaga pola hidup yang sehat termasuk tadi yang disebutkan ya untuk menghindari asap rokok dan lain-lain. Nah kalau untuk bayi ya namanya memang usia rentan dan dengan dari penyakit apapun gitu ya, rasanya memang lebih rentan, maka diperlukan imunisasi. Jangan lupa karena ada beberapa imunisasi wajib yang harus diberikan kepada bayi sehingga ia terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Paling tidak mengurangi komplikasinya gitu ya. Jadi kalau untuk influenza misalnya gitu ya, itu bisa diberikan. Juga pada dewasa, sebenarnya pada dewasa pun ada imunisasi influenza. Juga pada lansia gitu ya, kayak kemarin diantaranya kita dapat imunisasi COVID misalnya, itu juga bisa diteruskan dengan imunisasi yang lain ya seperti influenza. Kemudian resiko terbesar itu selain kuman tentunya polusi betul, karena ya apalagi dalam kondisi seperti sekarang memang IQ-nya sangat tinggi, polusi udaranya sangat tinggi, jadi meningkatkan resiko ya untuk masuk partikel-partikel yang lain ke dalam saluran nafas ya termasuk virus dan bakteri. Yang terakhir dok, bagaimana cara menghindari polusi terutama untuk bayi mungkin yang belum bisa komplain, mah bau, belum bisa komplain gitu ke orang tuanya, gimana nih dok untuk menghindari polusi udaranya? Iya betul, kalau polusi pakai masker juga nggak efektif ya. Betul, betul dok. Jadi mungkin menghindari terlalu banyak membawa bayi keluar. Jadi kita bawa keluar itu kita pastikan dulu. Tadi aplikasi itu bisa jadi sangat penting karena sebelum kita keluar rumah kita perhatikan dulu kualitas udaranya saat itu apakah baik atau tidak. Kalau udah orange ke atas ya nggak usah, mungkin nggak usah keluar rumah ya gitu. Dan kita bisa melakukan penghijauan. Di dalam rumah pun kita juga bisa kok sebetulnya di sekitar rumah. Artinya sekarang sebetulnya tidak memerlukan lahan yang luas untuk bertanam. Kayak vertical garden ya sekarang ya, atau tanaman indoor gitu ya, itu sih diharapkan paling tidak bisa lebih menyejukkan ruangan. Di samping kita lebih sering bersih-bersih pakai vacuum cleaner, kayaknya sekarang juga lebih laku kayaknya. Iya, macam-macam ya dok sekarang bentuknya. Iya, dan juga tidak berat gitu. Betul. Sudah lebih ringkes gitu ya. Dan itu bisa membersihkan debu, itu lebih efektif dibandingkan hanya nyapu. Karena kalau nyapu kita memindahkan, tidak menyedot debunya gitu, seperti itu. Baik, terima kasih dok. Mungkin yang kalau kemarin nih saya tanya teman-teman kalau misalnya tentang polusi udara, apalagi sih yang mau ditanyain gitu dok. Banyak yang sebenarnya di Indonesia ini kalau kita misalnya pakai air purifier atau sebenarnya beda ya dok, air humidifier sama air purifier ternyata gitu. Mungkin yang lebih tepat air purifier itu sebenarnya ini enggak ya dok, sebenarnya benar-benar bisa mengurangi polusi atau itu hanya ya jadinya ditaruh aja sebenarnya jadi lebih kayak pajangan atau benar-benar memang sebenarnya bisa membaiki kesehatan paru kita dan mengurangi polusi udara? Ya itu kembali pada pola hidup kita juga ya kan, karena itu hanya membantu saja gitu ya, seperti juga vacuum cleaner. Kalau air purifier itu kan dia bisa melembabkan udara gitu, melembabkan udara itu artinya juga kayak apa namanya, membuat udara menjadi terasa lebih sejuk. Tapi kalau misalnya debunya pada asalnya banyak ya Betul, bagaimana betul. gitu. Artinya kalau misalkan memang kita mudah aja sih sebenarnya kalau ngecek debu ya kita colek sedikit gitu, nih ada yang nempel gitu, artinya debunya masih banyak. Kita pakai air purifier berapa banyak juga tetap aja ya di Betul, situ ada betul. debu. Sebenarnya Iya. itu sih, jadi kita kembalikan kepada ini kebersihan lingkungan kita. Baik, terima kasih dok. Iya, jadi buat Healthyzen dan juga Civitas Hospitalia RSUD Ciawi, mungkin sekarang dengan memang polusi udaranya sedang meningkat sekali, banyaknya risiko untuk terjadinya gangguan kesehatan dari seluruh tubuh, baik mata, kulit, paru, dan lain-lain. Mungkin sekarang sebelum beraktivitas keluar rumah nih, kesimpulannya dari materinya Dokter Dian yang sangat luar biasa adalah kita bisa ngecek IQR-nya atau Index Quality of Air atau kualitas dari udara kita nih. PM-nya tadi yang heboh-heboh lagi dibahas ini kira-kira indeksnya ada berapa nih di udara. Karena kalau tadi berdasarkan materi dari WHO sendiri sebenarnya di atas 50 itu sudah dianggap unhealthy atau tidak sehat untuk kelompok yang sensitif. Dan di atas 100 sampai 150 sendiri itu moderate dan di atas 150 itu tidak sehat untuk seluruh
bukan hanya manusia saja, tapi hewan, kemudian tanaman dan lain-lain. Kita bisa membantu menguranginya dengan tadi bisa mengurangi debu-debu di sekitar kita, kemudian lebih bersih, kemudian mengurangi merokok yang memang sudah merokok, apalagi jangan di dalam rumah karena, dari luar aja ternyata masuk ya, Dok, ya, ambience-nya masuk ke dalam. Kemudian kita juga bisa, dari hal-hal yang kecil bisa 4 in 1 tadi mungkin dalam mobilnya yang biasanya bawa mobil sendiri-sendiri dari rumah mungkin bisa bareng-bareng atau bahkan menggunakan kendaraan umum, atau mungkin naik sepeda ya, Dok, ya, lagi gencar juga Iya, ya, Dok, bisa naik goes. sepeda. Iya betul, Dok, goes ke tempat kantor atau sekolahnya. Kemudian juga, untuk teman-teman bisa juga share untuk saling mengingatkan untuk, kita semua menjaga kesehatan karena ternyata dampak polusi udara ini bukan hanya merugikan kita aja, ternyata juga negara dan seluruhnya BPJS-nya juga jadi boncos ya, Dok, ya, bayarin orang sakit terus, angka kesakitannya Sakitan. meningkat, jadi nggak bisa kerja dan yang lain juga ternyata kerugiannya besar. Jadi nanti mungkin bisa share juga video ini nanti ke, PDKT ini ke teman-teman, saudara, dan juga keluarga untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi dampak dari polusi udara sendiri. Nah juga untuk Healthyzen, jika ada keluhan untuk jadwal poliklinik poli paru Dr. Dian Wisnuwardani, spesialis paru FICR, ada setiap hari Rabu dan Sabtu. Dan untuk poli sendiri, untuk keluhan yang lainnya, jadwal pendaftaran itu dari Senin sampai Kamis dari 6.30 hingga jam 11, dan hari Jumat dan Sabtu di 6.30 sampai dengan pukul 10. Nah, selanjutnya, Dok, ada pesan dan kesan nggak nih, Dok, untuk, Healthyzen dan juga Civitas Hospitalia RSUD Ciawi? Iya, pesan-pesannya seperti tadi ya, kita menjaga pola hidup sehat dan menggunakan masker, itu aja sih. Iya, Dok, terima kasih banyak, Dokter. Ternyata sekarang masker kita bukan battle lawan Covid lagi ya, Dok, ada lagi polusi udara. Semoga segera lekas sembuh nih bumi kita biar kita bisa menghirup udara bebas lagi. Dan untuk, pemenang giveaways-nya, untuk terima kasih untuk semua Healthyzen dan juga Civitas Hospitalia RSUD Ciawi yang sudah aktif bertanya di platform media sosial RSUD Ciawi. Nah, untuk pemenangnya ada 2, yaitu yang pertama dari Instagram ada Afriandian_. Selamat. Dan untuk yang kedua ada Asya91 juga dari Instagram. Selamat kepada 2 pemenang giveaways kita. Terima kasih kepada Healthyzen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi telah bergabung di acara PDKT hari ini. Jangan lupa ikuti terus acara webinar atau PDKT RSUD Ciawi di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, share sosmed RSUD Ciawi. Dan ada Instagramnya RSUD Ciawi_official, ada Facebook RSUD Ciawi, Twitter RSUD Ciawi.official, dan juga YouTube-nya RSUD Ciawi. Terima kasih Healthyzen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.